Selamat siang, Pak Medit. Kami dari kelompok Zomato. Saya Arin. Saya Ayun. Dan saya Aslin. Kami akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Analyzing and Predicting Zomato Delivery Time. Nah, jadi Zomato sendiri itu apa? Zomato itu adalah online food delivery platform di India. Nah, dia ini menghadapi challenge untuk mempredikting dan mengoptimizing delivery times-nya. Karena ada beberapa kejadian di mana si deliveries-nya ini lebih cepat daripada yang diekspektasikan dan juga ada yang lebih lambat daripada yang seharusnya. Dan hal ini berpengaruh terhadap customer satisfaction dan kepercayaan. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pe- lama waktu pengiriman seperti tipe dari kendaraannya, lalu dari weather-nya, kondisi di jalanan, dan lain sebagainya. Dan key research question kita adalah what factors most influence Zomato's delivery time and how can we optimize this to reduce delays. Untuk mendukung hal tersebut, kita melakukan literatur review dan berikut ada dua contoh yang kita masukkan. Nah, dari dari literatur review yang pertama dengan judul The Influence of Various Factor on Online Food Delivery Service, kebetulan ini yang mengisi survei ini kebanyakan menggunakan Zomato dan Swiggy. Dan faktor yang mempengaruhi delivery time itu yang pertama, restoran wait time. Jadi ada delay ketika restoran menyiapkan makanannya. Yang kedua, ada traffic. Yang ketiga, customer location accuracy. Yang keempat, customer behavior. Dan yang kelima, ada driver health, seperti kondisi sakit punggung dari driver, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada dari literatur review, Sentimental Analysis of Customer Service Delivery of Zomato Food App Using NVivo in Retail Food Chains. Nah, finding yang kita temukan ada negatif sentimen, terutama untuk bagian-bagian refund dana, delays, dan poor customer service. Untuk positif sentimennya, mereka meng-highlight tentang good food quality and delivery experience. Oke, next. Untuk research framework yang kita lakukan ini, pertama ada data collection and pre-processing. Kita menggunakan interquartile range eh, untuk melihat data-data ekstrim di sebelah kanan. Lalu kita menggunakan EDA, Exploratory Data Analysis. Untuk model development-nya kita menggunakan linear regression dan machine learning. Dan untuk model evaluation-nya kita menggunakan RMSE. Data yang kita gunakan bersumber dari Kaggle dengan total data ada 45.585 data dan terdapat 20 kolom seperti berikut. Ada ID, person ID, delivery person age, delivery person rating, restoran latitude, berikut, berikut, dan ini yang terakhirnya. Nah, untuk data collection and pre-processing tadi, kita mencoba untuk renaming kolom-kolom yang namanya hilang, terus juga ada value-value yang tidak ada, yang berisi none. Nah, di sini juga kita menggunakan time taken mean sebagai durasi waktu pengiriman sebagai dependent variable. Dan ini prosesnya. Dan untuk exploratory data analysis, kita menggunakan histogram, lalu juga ada kuantil-kuantil plot untuk melihat normalitinya. Dan juga kita menggunakan mean, median, juga simpangan baku untuk melihat seberapa jauh data menyebar di mean. Untuk model development-nya, kita ada linear regression, kita menggunakan time taken means by dependent, dan untuk prediktornya menggunakan delivery per attribute seperti umurnya, terus ratingnya, environmental factor, seperti weather condition, apakah dia sedang berkabut, sedang badai, badai pasir, ataupun traffic density-nya, apakah sedang high, low, ataupun medium. Lalu logistik variabelnya seperti type of order, type of vehicle, multiple deliveries. Allocation datanya ada restoran and delivery coordinates. Dan di sini ada menggunakan machine learning model juga, ada training and testing dataset 80/20. Dan ini model evaluation-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data analisis. Boleh next?
Nah, yang pertama kita melihat dari outliers, kita melihat outliers dari data kita. Nah, titik yang berwarna merah itu mewakili outlier atau yang bisa disebut juga ekor kanan, di mana waktu pengiriman itu melampaui batas atas dari distribusi normal distribusi Zomato itu sendiri. Nah, untuk findingsnya kita menemukan bahwa mayoritas waktu pengiriman itu berada dalam rentang interkuartil 20 sampai 35 menit dan terdapat sejumlah besar data yang melampaui batas atas yang tadi kita sebut outlier-nya tersebut. Nah, di sini memberikan insight bahwa memang ada beberapa ketidakefisienan operasional atau faktor eksternal seperti kondisi cuaca, kepadatan lalu lintas, dan juga musim festival. Next. Nah, di kedua ini kita melakukan exploratory data analysis atau EDA. Nah, di titik central trend ini, titik data mengikuti garis diagonal merah di tengah, menunjukkan mayoritas data itu berada dalam distribusi normal pada rentang tengah. Jadi hanya outlier-nya itu tidak sampai sebanyak itu gitu. Nah, untuk ekor kiri itu outliers, tapi yang mereka menunjukkan bahwa memang lebih cepat daripada biasanya. Dan untuk outlier kanan itu menunjukkan keterlambatan atau ketidakefisienan Zomato dalam mendelivery makanan. Nah, kemiringannya ini kemiringannya positif dan selanjutnya akan dilanjutkan ke QQ. Next. Untuk QQ ini menunjukkan bahwa terdapat puncak yang jelas dalam variasi di durasi pengiriman. Nah, outlier di sini diwakili oleh nilai ekstrim pada ekor kanan dan dapat mengindikasikan keadaan pengiriman yang tidak biasa seperti lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang buruk. Dan juga kita mengidentifikasi dan menganalisis outlier itu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pengiriman seperti tujuan kita tadi. Next. Nah, untuk kita juga melakukan model evaluation atau RMSE. Ini kita ingin memilih mencoba beberapa model regresi untuk diuji dan untuk mengukur akurasi prediksinya. Selanjutnya, next. Nah, untuk setelah itu kita melakukan comparison dari model prediksi ini. Kita eh, melihat bahwa setiap model itu diwakili dengan warna yang berbeda. Terus semakin dekat titik ke garis diagonal putus-putus, itu semakin baik prediksinya dibandingkan dengan nilai aktual. Dan dari visualisasi, prediksi cenderung berkumpul pada nilai tertentu yang mengindikasikan kemungkinan overfitting atau variabilitas terbatas pada prediktor. Next. Nah, untuk versi model terbaik, kita menggunakan yang menggunakan RMSI paling rendah, yaitu garis regresi merah yang menunjukkan hubungan antara waktu pengiriman aktual dan prediksi. Nah, meskipun model menangkapnya tren ini menyimpang kecil, tapi ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dari Zomato itu sendiri. Next. Oke, sekarang masuk ke bagian diskusi. Jadi beberapa interpretasi atau penemuan utama dari proyek kami adalah pertama, faktor yang mempengaruhi pengiriman itu tiga terutamanya adalah di bagian delivery person edge, kedua adalah kondisi kendaraan, yang ketiga adalah road traffic density. Dan kami menggunakan model kedua dengan nilai RMSE terkecil dan delay ada dan kemungkinan besar disebabkan oleh weather, high traffic, and festival peaks seperti yang ditunjukkan di pola outlier. Oke, jadi apakah kami bisa menjawab pertanyaan kami di business issue secara efektif? Ya, data yang telah dikumpulkan secara efektif mensolusikan research question kami, utamanya untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi delivery time. Tetapi additional variable seperti restoran wait times dan real-time traffic data bisa mempengaruhi analisis tambahan. Apakah terdapat bias outlier di data kami? The data exhibited geographic bias, focusing on predominantly on urban areas, so potentially limiting generalizability to rural regions. Dan outliers memunculkan spesifik operational challenge, seperti meng-highlight inefisiensi selama kondisi ekstrim.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah metode atau teknik modeling yang dipilih cocok untuk data yang dipilih? Jadi, model linear regression secara efektif memberikan insight ke hubungan antara beberapa variabel, tetapi kesulitan untuk non-linear interaction dan ekstrim kasus. Kemudian, apakah ada hasil yang surprise kepada kami? Jadi, positif customer feedback yang ditunjukkan selama uh, positif customer feedback yang ditunjukkan uh, menunjukkan significant impact on driver performance. Dan yang kedua, additional predictors seperti road traffic density menawarkan limited improvement selama mengurangi RMSE. Jadi, mensarankan untuk menurunkan dari kompleksitas. Oke, masuk ke bagian conclusion and recommendation. Jadi secara keseluruhan, project atau studi ini berfokus di Zomato's challenge of inconsistent delivery times, which impact customer satisfaction and trust. And then the business issue highlight kebutuhan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi delivering times, seperti traffic density, weather condition, vehicle condition, and distance. Dan terakhir, untuk meleverage predictive model untuk mengoptimasikan performance delivery itu sendiri. Metodologi yang dipilih meliputi beberapa step, dimulai dari data preprocessing untuk menghandle missing value and outlier yang menggunakan EQR method, kemudian diikuti oleh exploratory data analysis untuk memahami pattern in delivery times, dan kemudian hasilnya delivery percentage, vehicle condition, dan road traffic density adalah most influential predictors di delivery time itu sendiri. Kemudian, model multiple predictive dibangun dan dievaluasi dengan model kedua mencapai best performance through the lowest RMSE. Jadi model ini secara efektif memprediksi normal delivery duration but fast limitation in handling extreme cases. Outlier analysis yang diidentifikasi utamanya disebabkan oleh eksternal faktor. Kemudian, findings juga memberikan robust foundation untuk mengatasi operasional inefisiensi dan mengimprove delivery konsistensi. Namun, jika kami harus mengulangi proyek ini kembali, kami akan memulai dulu dengan memahami dan really understand about the methodology and its purpose first. Karena lumayan menjadi challenge ketika mengerjakan proyek sendiri dibanding saat di brief atau ditemani oleh dosen di kelas. Oke, pada akhirnya kami memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan operasional delivery time di Zomato. Yang pertama adalah dengan memberikan atau membuat Zomato Care Program. Jadi program ini memberikan kesehatan atau annual check dan wellness support kepada beberapa driver untuk memaintain kesehatan dan produktivitas mereka di jalan. Karena seperti yang kita tahu, usia driver menjadi faktor utama yang mengakibatkan inkonsistensi dalam delivery time. Yang kedua adalah memberikan autocar assurance, yaitu dengan mengintroduce vehicle quality screening selama onboarding dan menawarkan beberapa maintenance voucher untuk menjaga kendaraan driver supaya tetap di dalam kondisi yang optimal. Yang ketiga adalah dengan memberikan program fast pick up guarantee dengan cara berpartner dengan restoran untuk mengurangi wait time driver melalui penyesuaian order handling dan komitmen to faster pick up. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.